Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Rifki Herlansyah dengan NIM 13011184284 dari kelas IF 4201. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar satu untuk mata kuliah Machine Learning, yaitu clustering. Oke, langsung saja di sini saya melakukan import library yang akan digunakan. Itu ada Pandas, NumPy, serta Matplotlib.pylot, serta Matplotlib inline. Lalu selanjutnya saya melakukan import dataset kendaraan underscore trend.csv ke dalam Google Colab. Di sini saya menggunakan nama data untuk dataset. Lalu selanjutnya untuk eksplorasi data, saya melakukan pengecekan terhadap tipe data yang digunakan oleh dataset, serta mengecek atribut yang terdapat pada dataset. Itu ada ID, ada jenis kelamin, umur, SIM, kode daerah, kode asuransi, umur kendaraan, kendaraan rusak, premi, kanal penjualan, lama berlangganan, serta tertarik. Lalu selanjutnya saya melakukan print terhadap banyak data yang terdapat pada dataset, yaitu terdapat 285.831 row. Lalu selanjutnya saya melakukan drop untuk data-data yang berduplikat. Setelah di drop, banyak data yang berduplikat menjadi 0 row. Lalu selanjutnya saya melakukan pengecekan terhadap banyaknya data yang bernilai 0. Di sini bisa kita lihat banyak sekali data yang bernilai 0. Lalu selanjutnya saya melakukan drop data terhadap data-data yang bernilai 0 setelah melakukan print hasil dari dropan saya tadi. Setelah di drop bisa dilihat bahwa data-data yang bernilai 0 sudah tidak ada. Lalu selanjutnya saya melakukan pengecekan kembali banyaknya data yang terdapat pada dataset tanpa bernilai 0, sehingga mendapatkan banyaknya 171.068 row. Oke, lalu selanjutnya saya melakukan encode data objek menjadi numerik, serta mengubah tipe data objek menjadi kategori. Lalu saya juga melakukan encode tiap kategori menjadi numerik, sehingga menjadi seperti ini. Oke, lalu di sini saya melakukan memilih beberapa atribut. Atribut yang saya gunakan adalah lama berlangganan serta kanal penjualan, karena untuk beberapa atribut hanya bernilai 0 dan 1 saja, seperti contoh jenis kelamin, sudah asuransi, umur kendaraan, kendaraan rusak, serta tertarik. Itu hanya bernilai 1 atau 0 aja. Sehingga penyebaran datanya hanya terdapat pada angka 1 dan 0. Di sini saya menggunakan lama berlangganan. Lalu di sini bisa kita lihat adalah 5 data teratas untuk lama berlangganan serta kanal penjualan. Oke, lalu selanjutnya di sini saya melakukan import min-max scalar. Lalu terdapat data array seperti berikut. Lalu selanjutnya untuk pemodelan, di sini bisa kita lihat adalah scatter plot sebelum dilakukannya clustering. Lalu selanjutnya di sini saya membuat class untuk k-means. Di sini terdapat inisialisasi nilai centroid awal, lalu ada iterasi clustering, inisialisasi dictionary clustering dengan indeks sebanyak k, lalu ada perhitungan jarak atribut dan pengelompokan ke dalam clustering. Di sini juga ada terhadap jarak Euclidean atribut dengan x dan y sebagai parameternya dan centroid. Lalu selanjutnya di sini terdapat k sama dengan k-means dengan nilai k-nya adalah 4. Lalu ada max iterasi dengan nilai 10. Lalu di sini saya melakukan scatter plot setelah di clustering, sehingga menjadi gambar seperti ini. Lalu untuk evaluasinya itu menggunakan elbow method. Ini untuk mendapatkan juga nilai k yang akan digunakan untuk clustering di sini. Lalu selanjutnya untuk eksperimen, di eksperimen ini saya melakukan eksperimen dengan atribut yang hanya bernilai 1 dan 0 saja, seperti sudah asuransi dan tertarik. Nah, di sini bisa kita lihat sudah asuransi hanya 1, 0, lalu dan di sini di tertarik pun hanya 0, 0, 0 saja. Lalu selanjutnya saya melakukan drop atribut sehingga menjadi 171.068 row. Lalu di sini saya melakukan scalar atribut. Nah, lalu selanjutnya di sini terdapat plot scatter sebelum dilakukannya clustering hanya seperti ini saja, hanya di 0 dan hanya di 1 karena
nilai dari atribut tersebut hanya 0 dan 1 saja. Lalu setelah plot scatter di clustering menjadi kurang lebih seperti ini. Daya berfokus hanya di 0 dan hanya di 1 saja karena isi dari atribut tersebut hanya bernilai 1 dan 0 saja. Isi 1 dan 0 di sini tuh hanya menampilkan bahwa jika 1 itu untuk atribut asuransi bahwa dia sudah memiliki asuransi, sedangkan 0 berarti belum memiliki asuransi. Begitu pula dengan yang tertarik. Untuk yang tertarik, apabila bernilai 1, maka dia tertarik, dan apabila dia bernilai 0, maka dia tidak tertarik. Oke, mungkin sekian saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.